Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang mantan rasakan ketika kamu memilih mengalah dan tidak pernah menghubunginya lagi meski kamu masih amat sangat mencintainya, ya. Jadi kita kemudian tahu diri ya, saat mantan sedang kasmaran, sayang-sayangnya dengan orang ketiga. Apalagi mantan dan orang ketiga menunjukkan tanda-tanda benar-benar ingin serius ya, atau mantan akan dijodohkan oleh orang tuanya dengan seseorang yang lebih segalanya dari kita. Kita memilih untuk minggir, mengalah dan menjauh. Nah, tetapi kita masih mencintainya. Maka apa yang kemudian mantan rasakan? Apakah mantan kemudian betul-betul melupakan kita? Apakah mantan seperti apa yang kita pikirkan? Betul-betul bahagia seperti apa yang dia pamerkan di media sosialnya? Ya, dan seterusnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja mungkin banyak muncul di dalam benak kita. Jadi keywordnya, kata kuncinya, kita masih mencintainya. Maka yang pertama, apa yang dilakukan oleh seseorang yang masih mencintai? Dia masih berharap akan terjadi keajaiban. Mantannya akan kembali, orang tua mantan akan merestui, dia bisa menikah dengan mantannya dan bahagia. Atau kalau yang menjadi mantan ini, mantan suami ataupun mantan istri, artinya sudah pernah menikah, dia masih berharap akan terjadi keajaiban, mantannya sadar dan kembali, orang tuanya juga merestui, dan mereka bisa melanjutkan pernikahan mereka dengan bahagia. Nah, jadi ya, ketika orang masih mencintai, maka dia masih berharap akan terjadi keajaiban. Tapi kan realitanya zahiriah mantan sudah bahagia bersama orang lain. Zahiriah mantan sudah tidak mau diganggu lagi kehidupannya. Zahiriah kita tidak bisa lagi ngejar-ngejar mantan. Tapi kan orang yang mencintai, dia tetap bisa mencintai dengan doa-doanya. Jadi mencintai dengan doa. Itu sesungguhnya adalah cara mencintai yang paling indah dan rahasia. Ya, mencintai dalam doa itu sesungguhnya adalah cara mencintai yang paling tulus. Mencintai dalam doa itu adalah cara mencintai yang paling kuat. Kenapa paling kuat? Mencintai, menyukai seseorang yang ada di depan mata, bisa dihubungi, bisa dilihat, itu mudah. Tetapi mencintai seseorang yang tidak mencintai kita lagi, tidak bisa kita lihat, jauh dari pandangan kita, paling banter kita bisa mengaguminya dengan cara mengintip media sosialnya. Itu adalah cara mencintai yang paling kuat, cara mencintai yang paling sulit, dan itu adalah cinta yang paling setia. Artinya apa? Orang yang mencintai dengan cara ini, dia punya kekuatan yang tidak pernah disadari oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri. Apa itu? Kekuatan untuk terus sabar berdoa, menanti keajaiban itu terjadi. Ya, ini yang orang tidak banyak
punya. Berdoa setahun, orang sudah menyerah. Berdoa 6 bulan, orang sudah tidak mau berdoa lagi. Bilang sudah lelah, sudah jenuh, sudah bosan, dan seterusnya. Padahal kan berdoa itu kan tidak lelah ya. Mungkin kita merasa lelah kalau kita mengerjakan amalan yang panjang-panjang. Ya, jadi misal nyari amalan tuh agar mantan kembali ke berbagai channel YouTube, pilih amalan yang panjang. Sekali mengamalkan butuh waktu 2 jam. Setiap hari harus diamalkan. Ya memang capek. 3 bulan kita mengamalkan, belum terlihat respon apapun dari mantan, capek rasanya. Tapi ketika kita misal berdoa, ya, berdoa butuh waktu paling lama 5 menit. Ya, oke lah, sebelumnya kita berdoa dulu agar mudah rezeki, ya, agar sehat walafiat, agar tetap bisa berkarya dan manfaat, dan seterusnya. Nah, begitu kita berdoa tentang mantan ini, ya, paling butuh waktu 5 menit kan. Posisi berdoa dalam keadaan duduk. Kita malas pun mengangkat tangan seperti ini dalam berdoa, tangannya kita letakkan, hati membisikkan doa, lisan mengucapkan doa, pikiran memvisualisasikan doa, kan tidak capek. Yang capek itu lari maraton, ya, main sepak bola, main sepeda 10 km, nah itu capek semua itu. Tapi kita melakukannya dengan senang kan, ya, main voli sore hari tidak terasa, mulai ba'da asar selesai menjelang maghrib 2-3 jam, tidak terasa kalau kita senang, ya, berenang dari jam 9 pagi sampai zuhur, tidak terasa. Kenapa? Kita melakukannya dengan senang. Nah, maka kenapa orang merasa capek di dalam berdoa? Nah, kita harus melatih diri kita untuk senang, merasa bahagia ketika kita berdoa, ya. Dan orang yang merasa bahagia, senang ketika berdoa, itu tanda orang-orang yang ikhlas. Dan ketika dia masih terus berdoa agar terjadi keajaiban, agar mantannya kembali, apa yang akan terjadi? Akan sering terjadi koneksi hati dan pikiran dia dengan mantan. Sehingga yang mantan rasakan sering tiba-tiba teringat kita, ya. Ketika kita ucapkan nama mantan di dalam doa-doa kita, kita bisikkan nama mantan dengan hati yang hadir, pikiran yang hadir, maka getaran doa itu akan menggetarkan hati mantan. Coba bayangkan kalau setiap selesai mengerjakan sholat fardu, kita berdoa seperti itu. Berdoa yang betul-betul fokus, maka akan terjadi koneksi pikiran sehingga mantan tiba-tiba teringat kita, terjadi koneksi batin sehingga hati mantan tiba-tiba bergetar. Jadi mantan akan diliputi oleh bayangan tentang kita. Karena energi kita memancar ke sana, sinyal pikiran kita pun memancar ke sana. Ya. Nah, jadi itu yang pertama yang mantan rasakan, akan sering terjadi koneksi pikiran dan batin dengan kita, meski kita menjauh. Yang kedua, karena kita berdoa agar terjadi keajaiban, agar mantan ini menjadi jodoh kita, tanpa kita sadari loh ya, sesungguhnya kita sedang memagari mantan, agar dia tidak bisa berjodoh dengan orang lain.
itu tidak kita sadari. Jadi bayangan orang ketika dia mau memagari, misal istrinya atau suaminya agar jangan sampai tergoda dengan orang lain, wah itu rumit ya. Doa-doanya rumit. Nah, padahal tanpa kita sadari tadi ketika kita berdoa, ya Allah, jadikanlah mantan ini, kita sebut namanya, kita sebut nama bapaknya, bin atau binti siapa, maka dengan kita berdoa agar dia menjadi jodoh kita fid dunia wal akhirah, kita menjadi satu-satunya jodoh dia fid dunia wal akhirah, tanpa kita sadari kita sedang memagari dia. Apa yang mantan rasakan? Dia akan selalu menemui kegagalan bersama siapapun yang sedang dia prospek untuk menjadi pengganti kita. Meskipun semua circle mantan mensupport dia bersama orang itu. Ya. Dan kehebatan doa. Doa itu adalah yang terpenting di sisi Allah. Selama orang masih mau terus berdoa, akan terjadi keajaiban. Laisa sayun akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Karena doa ini sangat penting. Kalaulah takdir mantan dan kita sudah dituliskan bahwa kita tidak berjodoh dengan mantan, bahwa pengkhianatan mantan sesungguhnya tanda bahwa mantan bukan jodoh kita. Takdir itu sudah tertulis, tetapi ketika kita masih mau berdoa, takdir ini bisa berubah. Karena satu-satunya yang masih bisa mengubah takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Ya. Dan yang ketiga yang mantan rasakan setelah seringnya koneksi pikiran dan batin, kegagalan dia dengan calon-calon pengganti kita. Yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa ya, yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, karena kita menjauh, kita tidak pernah menghubungi mantan lagi, tidak ada jejak-jejak algoritma kita di sekeliling media sosial mantan. Tanda-tanda apakah kita ngintip media sosialnya, atau sahabat teman kita berusaha mengintip media sosialnya, sama sekali tidak ada. Maka secara natural ya, itu akan memunculkan rasa kangen di hati mantan. Dan itu alami. Siapapun ya kenal dengan seseorang yang pernah sangat dekat. Misal jadi sahabat ketika sekolah, ketika kuliah. Setelah lulus, kembali ke daerah asalnya masing-masing, menikah, bekerja, seiring perjalanan waktu, dia tetap ingat. Bertambahnya waktu, tidak ada kabar berita, muncul rasa kangen, rasa penasaran. Jadilah kemudian kita mencari tahu kabarnya melalui media sosialnya. Nah, itu levelnya teman, sahabat, kenalan, ya, dan seterusnya. Apalagi seseorang yang pernah dia cintai, sekarang tidak pernah memberikan kabar berita, maka itu akan memunculkan rasa kangennya. Jadi sebenarnya ketika kita menjauh,
itu kita sedang memberikan kesempatan kepada mantan untuk merasakan rindu kepada kita. Tapi kalau kita kejar-kejar dia terus, bagaimana dia bisa merindukan kita? Itu 3 hal yang mantan rasakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.